Selamat datang kembali di Barikade Guerrilla. Di tengah gemuruh senjata dan bau mesiu yang mengisi udara, ribuan prajurit Amerika dan Filipina berjuang mati-matian mempertahankan semenanjung Bataan dari gemburan pasukan Kekaisaran Jepang. Pada awal tahun 1942, mereka yang kelaparan dan kelelahan berpegang teguh pada harapan tipis berusaha melindungi kemerdekaan bangsa mereka. Namun, ketika pertahanan Bataan akhirnya runtuh pada 9 April 1942, dimulailah babak kelam dalam sejarah, yaitu Bataan Death March. Ribuan tawanan perang yang tertangkap dipaksa berjalan lebih dari 100 km di bawah terik matahari, tanpa makanan dan air yang memadai. Mereka yang lemah ditinggalkan, mereka yang jatuh dibunuh tanpa ampun. Selamat menonton dan bergabung dalam perjalanan dramatis ini. Setelah menyerang Pearl Harbor pada 7 Desember 1941, Jepang dengan cepat melancarkan serangan terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai sekutu di Asia Tenggara dan Pasifik, termasuk Hong Kong, Malaya, Singapura, dan Indonesia. Serangan-serangan ini menunjukkan agresivitas dan kemampuan militer Jepang yang telah dipersiapkan dengan baik. Jepang memiliki tujuan strategis yang jelas, yaitu untuk menguasai sumber daya alam yang kaya di wilayah ini, seperti minyak, karet, dan biji besi, serta untuk mengamankan jalur transportasi laut mereka. Di antara target utama mereka adalah Filipina, yang selain sebagai wilayah strategis, juga merupakan simbol kehadiran militer Amerika di Pasifik. Jepang menyadari bahwa penguasaan Filipina akan memotong jalur komunikasi dan suplai Amerika Serikat ke wilayah Asia, sekaligus memperkuat posisi mereka di kawasan tersebut. Amerika Serikat menyadari pentingnya Filipina dalam rencana pertahanan mereka. Namun, keterbatasan anggaran dan fokus pada Eropa membuat persiapan di Filipina tidak optimal. Jenderal Douglas MacArthur yang ditugaskan untuk mempertahankan Filipina memiliki visi besar untuk membangun pertahanan yang kuat di negara tersebut. Dia mengorganisir dan melatih pasukan Filipina yang baru dibentuk, yang dikenal sebagai Tentara Persemakmuran Filipina, untuk bekerja sama dengan pasukan Amerika. Meskipun begitu, ketika Jepang melancarkan serangan ke Filipina pada 8 Desember 1941, sehari setelah serangan ke Pearl Harbor, pasukan sekutu tidak siap menghadapi serangan besar-besaran yang dilakukan oleh Jepang. Pertahanan udara di Filipina hancur dalam waktu singkat, dan pasukan Jepang mulai melakukan pendaratan di Luzon, pulau utama Filipina. Menyadari bahwa pertahanan seluruh Filipina tidak mungkin dilakukan dengan kekuatan yang tersedia, MacArthur memutuskan untuk menjalankan rencana yang sudah dipersiapkan sebelumnya, yaitu mundur ke semenanjung Bataan. Bataan dipilih karena lokasinya yang strategis dan geografis yang sulit, memungkinkan untuk pertahanan yang kuat dengan sumber daya yang terbatas. Selain itu, Pulau Corregidor yang terletak di mulut Teluk Manila dapat digunakan sebagai pangkalan logistik dan komando. Pada akhir Desember 1941, pasukan sekutu mulai mundur secara bertahap ke Bataan sambil melakukan perlawanan sengit untuk memperlambat laju pasukan Jepang. Mundurnya pasukan sekutu ke Bataan tidak hanya dilakukan oleh tentara Amerika, tapi juga oleh ribuan tentara Filipina dan sejumlah besar warga sipil yang mencari perlindungan dari kekejaman perang. Namun, mundur ke Bataan bukanlah tanpa tantangan. Jalan-jalan yang dilalui dipenuhi dengan pasukan yang lelah dan peralatan militer yang rusak. Sebagian besar persediaan makanan, obat-obatan, dan amunisi terpaksa ditinggalkan atau dihancurkan untuk mencegahnya jatuh ke tangan musuh. Di sisi lain, Jepang semakin memperkuat posisi mereka di Luzon dengan pasukan tambahan yang terus berdatangan. Setibanya di Bataan, pasukan sekutu mulai mempersiapkan pertahanan mereka. Bataan memiliki medan yang bervariasi, mulai dari hutan lebat hingga bukit-bukit yang curam.
yang memberikan keuntungan bagi pasukan yang bertahan. Namun, masalah terbesar yang dihadapi oleh sekutu adalah kekurangan suplai. Meskipun MacArthur telah memerintahkan pengiriman persediaan makanan dan obat-obatan ke Bataan sebelum mundur, jumlahnya jauh dari cukup untuk mempertahankan ribuan tentara dan warga sipil dalam jangka waktu yang lama. Di tengah keterbatasan suplai, pasukan sekutu juga harus menghadapi kondisi medis yang memburuk. Penyakit seperti malaria, disentri, dan beri-beri mulai merajalela di kalangan tentara yang lemah dan kelaparan. Rumah sakit darurat didirikan, tapi kekurangan obat-obatan dan peralatan medis membuat banyak tentara meninggal akibat penyakit yang sebenarnya bisa diobati. Sementara itu, di pihak Jepang, mereka menyadari bahwa Bataan adalah kunci untuk menaklukkan Filipina. Jenderal Masaharu Homma yang memimpin pasukan Jepang di Filipina mulai mempersiapkan serangan besar-besaran untuk menghancurkan pertahanan sekutu di Bataan. Namun, Homma juga menghadapi tantangan logistik karena medan yang sulit dan panjangnya jalur suplai dari pangkalan utama Jepang di Luzon. Setelah pasukan sekutu mundur ke Bataan pada akhir Desember 1941, mereka segera mempersiapkan pertahanan yang dikenal sebagai Garis Pertama atau Garis Abukai Mauban. Garis ini membentang dari Abukai di pantai timur hingga Mauban di pantai barat Bataan. Melintasi medan yang sulit dan hutan-hutan yang lebat, pasukan sekutu yang terdiri dari tentara Amerika dan Filipina dengan cepat menggali parit dan memperkuat posisi mereka dengan segala cara yang tersedia. Pada 7 Januari 1942, pasukan Jepang di bawah komando Jenderal Homma memulai serangan mereka. Serangan awal ini difokuskan pada sisi timur garis pertahanan dengan tujuan memecah pertahanan sekutu dan memaksa mereka mundur ke posisi yang lebih dalam di Bataan. Pasukan Jepang yang berpengalaman dan didukung oleh artileri berat serta serangan udara berhasil menembus beberapa bagian dari garis pertahanan sekutu. Namun, pasukan sekutu bertempur dengan keberanian yang luar biasa, mengadakan perlawanan sengit di setiap inci tanah. Pada minggu-minggu pertama pertempuran, kedua belah pihak mengalami kerugian besar. Pasukan sekutu, meskipun kekurangan suplai, terus berjuang dengan gigih. Pasukan Jepang, di sisi lain, juga menghadapi tantangan besar, terutama karena medan yang sulit dan perlawanan keras dari sekutu. Ini membuat Jenderal Homma memutuskan untuk sementara menghentikan serangan frontal dan merencanakan serangan yang lebih terkoordinasi. Pada akhir Januari 1942, pasukan sekutu melancarkan serangan balik yang direncanakan dengan hati-hati untuk merebut kembali inisiatif. Serangan ini difokuskan pada sektor timur garis pertahanan, di mana pasukan Jepang telah membuat kemajuan terbesar. Meskipun serangan ini awalnya berhasil, dengan pasukan sekutu berhasil mendorong Jepang mundur beberapa kilometer. Keuntungan ini tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Serangan balasan ini menunjukkan semangat juang dan ketahanan pasukan sekutu, tapi juga mengungkapkan kelemahan mendasar mereka, yaitu kurangnya suplai dan dukungan. Meskipun berhasil merebut kembali beberapa posisi, pasukan sekutu tidak memiliki cukup makanan, amunisi, atau pasukan medis untuk mempertahankan serangan ini. Pasukan Jepang, meskipun menderita kerugian besar, dengan cepat menyesuaikan taktik mereka dan meluncurkan serangan balasan yang menghancurkan, memaksa pasukan sekutu kembali ke posisi awal mereka. Pertempuran Bataan tidak hanya di dataran dan hutan-hutan lebat, tapi juga di sepanjang pesisir dan perbukitan yang curam. Satu pertempuran penting terjadi di sekitar Gunung Samat, sebuah puncak strategis di tengah Bataan yang memberikan pandangan luas ke sekitarnya. Pasukan Jepang menyadari pentingnya menguasai puncak ini untuk mendapatkan keunggulan taktis, sementara pasukan sekutu bertekad untuk mempertahankannya dengan segala cara.
pada awal Februari 1942, Jepang mulai melancarkan serangan besar-besaran ke posisi sekutu di Gunung Samad. Serangan ini melibatkan infanteri, artileri, dan dukungan udara dengan tujuan utama merebut puncak dan memaksa sekutu mundur ke posisi yang lebih rendah. Pasukan sekutu yang kebanyakan terdiri dari tentara Filipina bertempur mati-matian untuk mempertahankan posisi mereka di puncak. Pertempuran berlangsung sengit dengan pasukan dari kedua belah pihak mengalami kerugian besar. Pertempuran di perbukitan seperti Gunung Samad dan di sepanjang pesisir Bataan menjadi medan tempur yang paling brutal. Pasukan Jepang yang berpengalaman dalam pertempuran di medan sulit terus mendorong pasukan sekutu mundur sedikit demi sedikit. Sekutu berjuang keras untuk mempertahankan posisi mereka, tapi tanpa suplai yang memadai dan dengan kondisi kesehatan yang semakin memburuk, posisi mereka semakin tidak dapat dipertahankan. Pada Maret 1942, setelah beberapa minggu pertempuran yang berlarut-larut, Jenderal Homma menyadari bahwa satu-satunya cara untuk memenangkan pertempuran adalah dengan melancarkan serangan besar-besaran yang akan mematahkan semangat juang sekutu dan memaksa mereka menyerah. Jepang mulai mengkonsolidasikan pasukan mereka dan merencanakan serangan yang akan menghancurkan pertahanan sekutu di Bataan. Pada awal April 1942, pasukan Jepang melancarkan serangan akhir mereka. Serangan ini melibatkan kekuatan besar dan infanteri, artileri berat, dan dukungan udara yang intens. Pasukan Jepang menyerang dari beberapa arah sekaligus, dengan tujuan memecah pertahanan sekutu dan memaksa mereka untuk mundur atau menyerah. Pasukan sekutu yang sudah lelah dan kelaparan berusaha mempertahankan posisi mereka. Tetapi, jumlah dan kekuatan pasukan Jepang yang jauh lebih besar membuat perlawanan menjadi semakin sulit. Pertempuran di Bataan mencapai klimaksnya pada 3 April 1942, ketika Jepang melancarkan serangan habis-habisan di sepanjang seluruh garis pertahanan sekutu. Pertempuran ini melibatkan pertempuran jarak dekat yang brutal, dengan pasukan Jepang menyerang dengan bayonet dan granat. Sementara pasukan sekutu yang tersisa mencoba mempertahankan posisi mereka dengan senjata yang hampir kehabisan peluru. Pertahanan sekutu akhirnya runtuh di beberapa titik, dan pasukan yang tersisa dipaksa untuk mundur ke posisi yang lebih dalam di Bataan. Setelah kekalahan pasukan sekutu di Bataan, Jenderal Edward Peking yang memimpin pasukan Amerika dan Filipina terpaksa menyerah kepada Jepang pada 9 April 1942. Penyerahan ini menandai akhir dari perlawanan sekutu di semenanjung Bataan, dan sekitar 76.000 tentara, termasuk sekitar 66.000 orang Filipina dan 10.000 orang Amerika menjadi tawanan perang. Penyerahan ini adalah salah satu yang terbesar dalam sejarah militer Amerika Serikat dan menjadi awal dari penderitaan panjang bagi para tawanan. Pasukan Jepang yang dipimpin oleh Jenderal Masaharu Homma tidak siap untuk menangani begitu banyak tawanan. Logistik dan perbekalan mereka tidak dirancang untuk mengurus ribuan tawanan ini, yang sebagian besar sudah dalam kondisi fisik yang sangat lemah akibat pertempuran, kelaparan, dan penyakit selama berbulan-bulan di Bataan. Tanpa persiapan yang memadai, Jepang memutuskan untuk memindahkan para tawanan ini dari Mary Falls di ujung selatan Bataan ke kamp tawanan di Camp O'Donnell di Tarlac, sekitar 105 km ke utara. Perjalanan ini dimulai 10 April 1942, sehari setelah penyerahan. Para tawanan perang dipaksa berjalan kaki dari Mary Falls di semenanjung Bataan dengan tujuan akhir di Camp O'Donnell. Perjalanan ini berlangsung selama beberapa hari hingga berminggu-minggu, tergantung pada lokasi keberangkatan dan kondisi masing-masing kelompok tawanan. Para tawanan dibagi menjadi beberapa kelompok dan mereka harus berjalan dengan jarak antara 20 hingga 40 km per hari.
Kondisi selama perjalanan sangat brutal. Para tawanan hanya dibekali sedikit makanan dan air yang jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka selama perjalanan yang panjang di bawah panas terik matahari Filipina. Mereka yang tidak dapat melanjutkan perjalanan karena kelelahan, luka, atau penyakit seringkali dibunuh oleh pengawal Jepang yang menggunakan senjata, bayonet, atau bahkan sekedar membiarkan mereka mati kehausan dan kelaparan di pinggir jalan. Selain kekurangan makanan dan air, para tawanan juga harus menghadapi kekejaman fisik dari pengawal Jepang. Pemukulan dengan senjata, bayonet, dan pentungan adalah hal biasa. Para tawanan dipaksa berjalan dengan kecepatan yang sangat cepat, dan setiap keterlambatan atau jatuhnya seorang tawanan seringkali berujung pada kematian. Banyak tawanan yang ditembak atau ditikam di tempat jika mereka jatuh atau terlalu lemah untuk melanjutkan perjalanan. Salah satu peristiwa yang sering diingat dalam bataan Death March adalah pawai bayonet. Di sepanjang perjalanan, para pengawal Jepang sering menggunakan bayonet untuk memaksa para tawanan bergerak lebih cepat. Tawanan yang jatuh atau tertinggal seringkali ditusuk dengan bayonet hingga mati di tempat. Selain itu, beberapa pengawal Jepang menunjukkan kekejaman yang lebih besar dengan membuat tawanan yang terluka atau jatuh untuk berdiri kembali hanya untuk ditusuk bayonet atau dipukul hingga mati. Salah satu kisah yang paling tragis adalah mengenai amukan dari Pantingan, di mana ratusan tawanan Filipina ditembak mati oleh pasukan Jepang di sebuah desa bernama Pantingan di Bataan. Pembantaian ini dilakukan tanpa alasan yang jelas dan menunjukkan kekejaman yang luar biasa dari pasukan Jepang terhadap tawanan perang. Para tawanan juga menghadapi kondisi fisik yang sangat buruk selama perjalanan. Kebanyakan dari mereka sudah dalam kondisi lemah setelah berbulan-bulan pertempuran di Bataan, di mana makanan, air, dan perawatan medis sangat terbatas. Penyakit seperti malaria, disentri, dan beri-beri merajalela di kalangan tawanan, dan banyak yang meninggal karena penyakit-penyakit ini selama perjalanan. Kondisi fisik yang buruk ini diperparah oleh kurangnya makanan dan air selama perjalanan. Para tawanan hanya diberi sedikit sekali makanan, biasanya berupa segenggam nasi atau sedikit air. Banyak yang terpaksa minum air dari selokan atau kubangan kotor di pinggir jalan, yang seringkali terkontaminasi dan menyebabkan penyakit. Para tawanan yang berhasil mencapai Camp O'Donnell berada dalam kondisi yang sangat buruk. Banyak dari mereka yang sudah sangat lemah atau sakit, dan fasilitas di camp tersebut sangat minim. Camp O'Donnell sendiri tidak memiliki cukup makanan, air, atau perawatan medis untuk merawat ribuan tawanan yang tiba setelah perjalanan panjang ini. Akibatnya, banyak tawanan yang meninggal dalam beberapa minggu pertama setelah tiba di camp. Untuk lebih banyak cerita menegangkan dan dramatis seperti ini, jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan subscribe ke kanal YouTube kami. Kami akan selalu berusaha menyajikan konten terbaik untuk Anda, dan kami sangat menghargai kritik serta saran yang membangun. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar atau menghubungi kami dengan ide-ide dan masukan Anda, karena dukungan Anda membantu kami terus berkembang dan memberikan informasi yang lebih baik. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami.